Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 3 dulu, terus saya counter yang lain ya. Yang pertama, masalah tadi Bapak gade sawah. Jadi kenapa itu jadi terlarang? Jelas saja dalam fikih setiap orang yang minjam, ini akadnya pinjaman. Allah tuh cuman merintahkan 2 hal. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Di ayat terakhir, yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqah. Allah melaknat, murka dengan riba, tapi Allah suburkan sedekah. Setelah itu, ini dari atas sampai bawah kalau kita lihat ada kesalahan dalam transaksi yang kita lakukan selama ini. Masalah jual beli sama riba ini beda. Kalau orang minjam, sawah itu digadaikan, sawah itu sebagai jaminan, tidak boleh diutak-atik. Ketika dia dikelola, cuman sekedar dijaga, dikelola, maka hasilnya harusnya milik si yang punya sawah, bukan milik yang memberi hutang. Selama ini yang memberi hutang dapat jatah dari perjanjian awal ketika dia minjem uang, dan sawahnya diserahkan sebagai jaminan atau gadai. Ini salah. Ini kesalahan pertama. Yang kedua, beda hasilnya. Ketika kita butuh uang, sama-sama butuh uang, kita datang kepada orang yang punya uang. Saya butuh uang. Untuk apa? Untuk mengelola sawah saya. Kasih saya pembiayaan modal usaha dengan skema muzaroah atau musaqah yang halal di dalamnya bagi hasil. Ini beda nih. Ini beda. Yang pertama minjem sawah kita gadaikan, utang yang gak selesai, sawahnya akhirnya diambil. Ini akadnya udah gadai. Kullu qardin jara manfaatun fahuwa riba. Setiap qard, pinjaman yang berlaku di dalamnya azas manfaat, riba. Saya pinjam uang 15 juta, saya gadaikan Honda Vario saya. Honda Vario itu dipakai buat Gojek. Hasil dari Gojek itu riba. Sama seperti itu. Sama seperti itu. Digadaikan motornya. Kalau motornya cuma dipanasin gimana Ustaz? Dipakai buat belanja ke pasar, oke, dengan izin dari yang punya. Karena barang itu titipan, digadai, bukan bagi hasil. Lain halnya, saya kasih kamu mobil, silakan dipakai buat Grab, buat usaha. Nanti hasilnya setelah operasional bagi 2. Lain hal ini. Yang satu akadnya pinjaman, maka nggak ada bagi hasil dalam pinjaman. Apa yang mau dibagi hasil? Nggak ada. Ini akidah syariahnya kena. Yang tadi al-aslu fil muamalah al-ibahah, ini haramnya kena. Apalagi ini ibadah. Al-aslu fil ibadah tahrim, haramnya juga kena. Semuanya kena. Nah, kalau tadi muzaroah, saya punya sawah, saya butuh modal. Entah modal itu buat keperluan keseharian dia, kebutuhan anak istri dia, kebutuhan konsumtif dia, produktif dia butuh. Dalilnya adalah sawah itu. Dasarnya adalah sawah itu untuk dikelola. Masalah nantinya satu, yang meminjamkan dapat bagi hasil dari pengelolaan sawah itu boleh, atau mudharabah bagi hasil daripada dana yang diberikan itu hanya murni mengembalikan pokok usahanya saja. Itu nggak masalah. Tapi yang nggak boleh itu adalah tadi akadnya gadai, pinjaman, kemudian
dikasih gadai, dikasih jaminan, kemudian diambil sawahnya. Terus bagi hasil dari situ nggak ada. Kalau yang tadi sawah tadi mudoroba, muzaroah itu ada waktunya. Ada waktunya di mana dia memberikan hasil sawahnya. Setelah selesai udah selesai. Pemilik modal mendapatkan modalnya. Si yang meminjam yang mengelola sawah tadi dengan akad muzaroah mendapatkan hasil dan manfaatnya. Hasilnya bertambah, hasil sawahnya bertambah, ujrohnya, malnya bertambah. Nah, yang memberikan modal usaha tadi juga dia dapat hasil daripada dana yang dikelola oleh yang minjam tadi. Dan pada akhir masanya si pemilik modal yang meminjamkan modal tadi mendapatkan pokok modalnya yang dipinjamkan tadi, yang diberikan tadi. Maka ini namanya muzaroah. Beda nih. Beda ya Bapak-bapak ya. Beda nih, jangan disamain. Nggak bisa ada gadai terus bagi hasil. Nggak ada ceritanya dalam syariat. Ya. Jadi dari permasalahan itu sudah kelihatan Ustaz, memang akadnya berbeda gitu. Akad berbeda. Sekarang timbul pertanyaan gini Ustaz. Kalau akad yang kedua Ustaz bilang tadi kan saya mengelola sawah saya dan bagi hasil itu bolehkan. Tapi kenyataannya bagi yang meminjam ini tujuan untuk kuliah anaknya. Enggak untuk mengelola sawahnya. Atau bisa jadi dia minjam 10 juta, yang 1 juta dikelolakannya untuk sawah, yang 9 juta untuk kuliah anaknya. Dari keuntungan 1 juta dia mengelola ini, kalau ada lebih hasil oke lah kan. Berarti boleh dia mengelola tentu modal itu kuliah anaknya. Boleh. Yang jelas Pak, uang yang diberikan itu dari akad muzaroah itu diuntukkan untuk satu mengelola sawah, yang hasilnya nanti buat kuliah anaknya. Jadi rule-nya, aturannya seperti itu. Meskipun nanti kita butuh uang buat anak yang sakit, kuliah, anak yang di pesantren, kita jadikan usaha ini yang realnya. Jadi syariah atau tidak syariah satu Pak, objeknya Pak itu nyata dan jelas. Itu bedanya syariah atau tidak syariah. Kalau di bank, di koperasi, kita minjem sama kita butuh uang 50 juta. Kalau konvensional ditanya, oke, kebutuhnya kapan? Butuhnya tanggal sekian. Bunganya 6% ya. Itu kita mau pakai buat berobat ibu kita yang sakit, anak kita yang sekolah, bantuin fakir miskin anak yatim, bank nggak peduli. Yang jelas ada bunganya. Kalau di syariah ditanya dulu, oke 50 juta buat apa? Buat bikin kedai nasi. Oh, ini berarti mudharabah. Oh, ini merabah modal kerja ini. Kita kasih merabah modal kerja. Atau sirkah aja kita. Ditanya dulu, ini buat apa kebutuhannya? Oh, buat anak saya sedang sakit atau bayar sekolah. Oh, kita kasih kort saja, pinjaman kebajikan. Nanti kalau dana itu dana milik Baitul Mal koperasi, kenakan biaya real cost yang pokoknya bukan pokok pinjaman. Jadi real cost itu adalah biaya administrasi, pencatatan listrik, elektronik, kertas, tinta, pulsa, listrik. Nah, itu duit umat yang dikelola, bukan duit dia. Tapi kalau duit dia pribadi, ya kalau kasih 10 juta balikin 10 juta. Kasih 50 juta balikin 50 juta kalau dia duit pribadi. Kalau dia duit koperasi Baitul Mal, karena dia menjaga uang yang banyak, itu uang umat, maka dia bertanggung jawab menjadi domin. Perlu pencatatan, perlu pelaporan, ya kan? Perlu internet, perlu pulsa untuk nagih, ngingetin. Nah, itu ada real cost. Itu boleh. Dilihat dulu kebutuhannya, itu bedanya syariah atau bukan. Ditanya dulu kebutuhannya buat apa. Kalau bank masa bodoh, mau kita yang penting bayar, nggak bisa bayar, sita.
Kalau di syariah fatwa DSN yang terbaru adalah 50, fatwa DSN 50% ketika orang tidak sanggup bayar lagi dalam fatwa penyelesaian piutang murabahah itu 50%. Jadi hanya membayar 50% ketika orang sudah dengan jerih upaya membayar dan tidak mampu lagi, sudah 50% aja, 50% dibebaskan. Itu fatwa Dewan Syariah Nasional tentang akad penyelesaian piutang murabahah. Kalau orang ada yang nggak mau bayar, mungkin dia ngalamin satu first major, ngalamin kondisi kolaps, pasarnya nggak bagus, uangnya dibawa lari, dia udah berusaha, akhirnya dibebasin, fatwanya 50%. Itu bukan dari DSN tapi ulama. Itu dalam jual beli, sebenarnya bukan hutang tapi muajjal, penyelesaian pembayaran yang tertunda. Pembayaran itu nggak cash tapi ada waktunya, dicicil. Nah, itu bedanya tadi. Muzaroah sama gadai sawah. Gadai sawah, sawahnya digadai, malah ujungnya nggak balik sawahnya. Nggak kebayar, utangnya juga nggak kebayar. Jadi yang mau diselesaikan apa? Nggak ada. Gadai sawah lagi, semua digadaikan sampai harga dirinya terdigadaikan. Nggak ada yang benar itu dalam akad gadai sawah, nggak ada. Ya Ustaz Fahri ya. Ya. Kemudian yang kedua tadi pinjaman ya, pinjaman gimana? Oke. Jadi riba itu apapun itu ada 3 keharaman. Saya selalu menyampaikan ini. Ada 3 keharaman bagi yang minjemin uang. Yang pertama, haram hukumnya minta lebih. Yang kedua, haram hukumnya menjanjikan bayar lebih. Dan yang ketiga, haram hukumnya si A sama si B udah sama-sama tahu, udah tahu ilmu fikihnya. Akhirnya dia kedip-kedipan pakai bahasa isyarat. Ya maksudnya agar bayar lebih. Itu juga nggak boleh. Ada 3 keharaman bagi yang minjemin. Ini bukan riba, yaitu bagi kamu. Syariat yang bilang ini riba. Nggak bisa. Nah, satu sunnah bagi yang dipinjemin. Sunnah hukumnya bayar lebih, tapi nggak boleh dilafazkan. Nggak boleh. Kalau bayar utang, ya kan, nggak boleh 3 keharaman bagi yang minjemin. Tiba-tiba orang minjemin uang, si A minjemin uang ke si B, si A nya bilang, ingat-ingat sunnahnya ya, juga nggak boleh, karena yang dipinjemin tahu sunnahnya adalah bayarnya lebih. Yang minjemin bilang, ingat sunnahnya ya, nggak boleh. Itu riba juga. Atau yang kedua, dia nggak ngingetin gitu, jangan ingat ya sunnahnya. Dia nggak bilang gitu. Pas dia minjemin uang, dia baca, sungguh Rasulullah SAW bersabda. Itu sama juga, nggak bisa. Nggak bisa itu. Itu ketiga keharaman bagi yang minjemin uang. Satu sunnah bagi yang dipinjemin. Tapi kalau nggak mampu bayar lebih gimana ya? Bayar pokok utangnya aja. Selesai. Jadi bagi dia bukan riba, bagi syariat itu riba. Nggak ada itu. Apapun itu. Syariat riba. Dia bilang, oh ini bukan riba kok, ini ya sekedar servis lah. Tetap aja ini servis. Saya bilang tadi kan artikel ada satu, riba bunga bank itu bukan riba tapi konsekuensi logis dari servis perbankan. Udah jelas servis perbankan. Nggak ada itu. Makanya ditakar sama Allah jual beli. Allah syariatkan jual beli, Allah haramkan riba. 2 ini aja yang Allah perintahkan. Jual beli itu udah pasar besar yang Allah ciptakan. Jual beli. Nah, lanjut ke pertanyaan ibu, bagaimana hukumnya
bahwa tadi kita PNS dapat dia pindahkan ke bank syariah. Jadi bank konven cuma tempat mampir. Sama Bu, kita menerima sumbangan di Jakarta, menerima sedekah, CSR, hibah. Kalau perusahaan-perusahaan asing, swasta, yang ditanya apa? Kita berharap yang ditanya, Pak, berapa rekening muamalatnya? Berapa rekening BNI syariahnya? Berapa rekening BRI syariahnya? Enggak Pak, yang ditanya, Pak, BCA-nya berapa? Mampir sebentar dia, kirim lagi pakai mobil banking ke BNI Syariah, apa, masuk. Gitu aja caranya Bu. Karena apa namanya, sebuah transaksi yang itu didasari oleh sesuatu yang batil, maka transaksi itu batil. Kecuali dia dihijrahkan atau dikonversikan, maka itu selamat dia. Nggak apa-apa. Bukan kesalahan ibu, direksinya Pak. Ya direksi nggak bisa disalahkan. Kalau dia melanggar SOP dipecat. Dia punya anak istri. Berarti yang salah mana? Sistemnya. Allah.